Indonesia, tanah air kita yang tercinta, adalah permata keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah mozaik indah yang dihuni berbagai suku, budaya, dan keyakinan. Kita bangga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sebuah harmoni yang seringkali membuat dunia takjub. Namun, di balik kebanggaan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa di tengah semua ajaran luhur dan nilai-nilai mulia yang kita pegang, masih sering muncul riak-riak ketidakharmonisan? Mengapa sebagian dari kita yang mengaku menjunjung tinggi ajaran kebaikan dan kasih sayang, justru menunjukkan perilaku yang kadang membuat kita terheran-heran, bahkan merasa miris? Arogan, intoleran, suka mencampuri urusan pribadi orang lain, bahkan terkadang sampai bertindak merugikan sesama atau bahkan negara. Kita semua menginginkan kemajuan, kedamaian, dan keadilan. Tapi mengapa di beberapa titik perjalanan kita terasa begitu berat, bahkan terhambat oleh perilaku yang seharusnya tidak ada? Ada sebuah klaim fundamental, sebuah keyakinan kuat yang melekat pada setiap pemeluk agama, bahwa ajaran yang dianutnya adalah yang paling benar, paling baik, bahkan paling sempurna. Ini adalah dasar keimanan. Bagi kita yang beragama Islam, kita meyakini ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sebuah klaim yang begitu agung dan universal. Tapi, mari kita sejenak bercermin dengan jujur. Jika ajaran itu memang sesempurna dan seuniversal itu, mengapa buahnya yang kita saksikan di lapangan justru seringkali terasa pahit, bahkan busuk? Kita punya pepatah bijak yang sangat relevan. Untuk mengetahui baik buruknya sebuah pohon, tidak perlu menebangnya, cukup rasakan buahnya. Jika buahnya terasa busuk, tidak manis, tidak benar, maka pertanyaan besar muncul. Apakah pohonnya yang memang busuk? Ataukah ada yang salah dalam cara pohon itu dirawat, ditanam, atau dipahami? Mari kita ambil contoh sederhana. Kita sering berbicara tentang saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebuah prinsip mulia, bukan? Tapi, apa yang sering kita lihat dalam prakteknya? Kita melihat orang membuang sampah sembarangan di jalan, padahal dampaknya merusak lingkungan dan kesehatan kita semua. Kita melihat orang merokok di ruang publik yang seharusnya bebas asap, mengancam kesehatan orang lain. Kita melihat orang tidak peduli pada antrian, menyerobot hak orang lain. Ini adalah kemungkaran yang nyata, yang dampaknya terasa langsung oleh seluruh masyarakat. Bukankah seharusnya konsep saling mengingatkan itu fokus pada hal-hal konkret, yang membangun ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bersama? Pada hal-hal yang berdampak positif bagi kepentingan umum, untuk kebaikan kita semua, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Mengapa justru energi kita seringkali terkuras habis untuk hal-hal yang tidak relevan dengan kemajuan universal? Inilah inti dari buah busuk yang sering kita temukan. Banyak dari kita terjebak pada kulit dan melupakan isi. Kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal lahiriah, seperti cara orang berpakaian, model rambut, gaya hidup pribadi, atau bahkan menilai keimanan seseorang dari penampilan luarnya. Seolah-olah kebaikan dan kesalehan itu hanya diukur dari seberapa panjang jubah, seberapa tebal jilbab, atau seberapa lantang suara saat berdebat di ruang publik. Ini sebuah pemahaman yang sangat formalistik dan dangkal. Pernahkah kita menyaksikan sendiri atau mendengar berita
tentang seseorang yang secara lahiriah terlihat sangat religius, mungkin berjilbab syar'i, bahkan bercadar, namun perilakunya justru bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur. Ada kasus tragis terorisme di mana pelakunya berpenampilan agamis, tapi tindakan mereka jauh dari ajaran kasih sayang. Ada juga kisah pahit tentang orang berpenampilan soleh yang justru terlibat dalam kasus korupsi, penipuan, atau bahkan perbuatan amoral lainnya, seperti kasus wanita panggilan. Jilbab itu pakaian, cadar itu pakaian. Mereka adalah simbol ketaatan bagi muslimah. Tapi pakaian tidak pernah bisa menjadi jaminan mutlak bagi akhlak, kejujuran, atau kebaikan hati seseorang. Akhlak adalah hasil dari proses panjang, dari pemahaman agama yang mendalam, dari kesadaran spiritual, dari interaksi positif dengan lingkungan, dan dari upaya gigih untuk mengamalkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kejujuran, integritas, dan toleransi. Jika kita hanya sibuk dengan perdebatan tentang halal haram dalam konteks yang sempit dan tidak proporsional, jika energi kita habis untuk mengurusi dan menghakimi akhlak pribadi orang lain yang seharusnya menjadi urusan mereka dengan Tuhan, maka energi kita sebagai sebuah bangsa akan terkuras habis. Kita akan terjebak dalam perdebatan tanpa ujung yang tidak menghasilkan solusi nyata untuk kemiskinan, untuk kesehatan yang lebih baik, untuk pendidikan yang lebih merata, atau untuk inovasi yang dapat bersaing di kancah global. Waktu dan sumber daya yang seharusnya untuk memajukan peradaban justru habis untuk hal-hal yang tidak berdampak universal. Inilah mengapa klaim kesempurnaan ajaran tanpa diiringi perilaku yang selaras akan berdampak sangat buruk bagi kemajuan sebuah negara. Kita bisa melihat contoh nyata dari negara-negara maju yang miskin sumber daya alam seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, atau Swiss. Mereka menjadi maju bukan karena minyak bumi atau hutan luas, melainkan karena fokus luar biasa pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Mereka berinvestasi besar pada sistem pendidikan yang mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Mereka membangun ekosistem riset dan pengembangan yang kuat. Mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan, di mana ide-ide baru disambut, bukan dicurigai. Bisakah semua ini dilakukan di negara yang sebagian masyarakatnya justru sibuk dengan kulit, perdebatan tidak penting, dan mengurusi urusan pribadi orang lain? Jawaban realistisnya adalah sangat sulit. Lingkungan yang penuh penilaian, rasa takut dicap menyimpang atau tidak islami, campur tangan berlebihan, dan kurangnya kebebasan berpikir akan menjadi racun bagi kreativitas dan inovasi. Para talenta terbaik, para pemikir, para inovator, kemungkinan besar akan mencari lingkungan yang lebih terbuka dan menerima, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini yang kita sebut sebagai brain drain. Dampak buruknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada pondasi sosial kita. Ketika sebagian kelompok merasa paling benar dan berhak memaksakan pandangannya, kohesi sosial akan terkikis. Perpecahan, kecurigaan, bahkan konflik horizontal bisa muncul, mengancam persatuan yang sudah susah payah kita jaga. Demokrasi dan nilai-nilai pluralisme juga terancam. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, dan hak asasi manusia bisa tergerus jika tekanan mayoritas yang tidak intoleran terlalu kuat. Jadi, jika kita benar-benar meyakini ajaran yang kita anut adalah yang terbaik, yang paling sempurna, dan yang membawa rahmat bagi semesta, sudah saatnya kita membuktikannya bukan hanya dengan klaim, tapi dengan buah yang manis, ranum, dan bermanfaat bagi semua. Mari kita kembali pada esensi, kembali pada nilai-nilai universal yang diajarkan oleh setiap agama: kasih sayang, kejujuran, keadilan, toleransi, kerendahan hati, kebersihan, dan tanggung jawab sosial. Mari kita geser fokus,
prioritaskan hal-hal yang benar-benar membangun bangsa dan kemanusiaan. Pendidikan berkualitas, inovasi, etos kerja, tata kelola yang baik, dan yang terpenting, penghormatan tulus terhadap setiap individu dan keberagaman yang ada di tengah kita. Biarlah kualitas ajaran kita terpancar dari perilaku kita yang mulia, dari kontribusi nyata kita pada masyarakat, dan dari kemampuan kita menciptakan peradaban yang maju, adil, dan harmonis. Hanya dengan begitu, klaim kesempurnaan itu tidak lagi menjadi retorika, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh setiap insan. Karena pada akhirnya, pohon yang baik akan selalu menghasilkan buah yang baik. Mari kita pastikan pohon keimanan kita berbuah kebaikan untuk seluruh alam.